harus dianggap serius. Jadi kalau tidak penting jangan dengarkan. Tujuannya apa? Biar tidak membuat kita hyper fokus. Nah nanti ketika Bapak Ibu praktek, oh ternyata ini penting, gitu dong. Lihat di YouTube. Terus kita berdoa sama-sama semoga YouTube ini tidak diretas orang lagi. Tapi tenang, kalau seandainya ada apa-apa, Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Bambang. Menghubungi Pak Bambang karena file kami semua lengkap. Multimedia ini keren Pak, 1 bulan itu di hadis itu 5 juta. Alhamdulillah. Kasihannya Pak, Pak Dinda. Oke, KCR-nya diberikan di usia 60 hari. Dosisnya 250 per tangki 15. Oke, saya pertanyakan pH tanah. pH tanah itu kalau kita cara tradisional dengan ditambahkan abu bakar. Kemudian yang kedua, terbaik pH tanah itu diberikan dengan pemberian pembenak tanah. Itu terbaik. Terus yang berikutnya, bentuk beddingan di sawah buatan. Jadi begini, untuk sawah buatan Bapak Ibu, ini tadi saya minta anak-anak buatkan yang pakai karung besar. Ini yang saya akan tanami kentang. Jadi begini minta tolong, sawah buatan ini terserah kita, apa yang kita punya. Seandainya Bapak Ibu kreatif nih, punya cuman kantong-kantong beras boleh, punya kapnya minyak boleh. Nah kalau itu sudah jadi kreatif, kepengen besar lebih bagus, boleh pakai plastik panjang boleh. Besok-besok kalau kita ini inovatif, ini jadi bisnis betul Jakarta atau Bandung atau kota-kota besar. Bapak Ibu bisa buat namanya konsep urban farming. Di dalam konsep urban farming itu adalah kita membuat sayur, kita membuat tanaman di lahan terbatas, tapi bagus. Nah, di packaging ini suruh desain gitu pinter, gitu Bapak Ibu ya. Nanti buat konsep-konsep seperti ini. Dan nanti inovatif, contoh. Kita makan cabai Bapak Ibu, setahun kan terus menerus, betul kan? Tapi kan tidak banyak. 2 atau 3, 1 orang per hari, kayak gitu aja kan. Jadi kita kan tidak pernah butuh 1 kilo. Seandainya setiap bulan kita punya 1 pohon, nah itu akan cukup untuk 1 bulan makan kita dari 1 pohon saja. Nanti 2 bulan beli lagi. Anggap aja beli cabai 1 keluarga 1 tahun. Anggap aja habis uang 50.000, cukup nggak kira-kira? Belum tentu cukup Pak, gitu ya. Tapi kalau kita beli tanamannya, seandainya Bapak Ibu buat nih polybag kayak gitu, modalnya cuma Rp1.000. Bapak Ibu jual dengan harga Rp5.000. Masih wajar nggak kalau Rp5.000? Wajar. Tapi jangan jual waktu kecil, jual pada waktu buah. Harga Rp5.000. Orang cuma butuh 10 pohon, dalam waktu 1 tahun sudah muntah dia makan cabai. Hitungannya kan begini, seandainya 1 bulan jual 1 kilo. Kalau beli 10 kan dapat 10 kilo. Kita 1 tahun cuma butuh 2 kilo, 3 kilo kok. Masih over 7 kilo. Nah, inilah cara di urban farming. Contoh, ada 1 tanaman, nanti Bapak Ibu ke sana ya, ke kebun. Kita kasih contoh yang untuk lalapan, siomat. Siomat kan cuma kita ambilin daunnya saja tiap hari 2, 3, atau rosemary, atau tanaman-tanaman yang kita mau cuma butuh sedikit. Beli 1 pot untuk 1 tahun bisa, untuk 6 bulan bisa. Seandainya gitu saya kepengen lalapan segar tiap hari yang segar, yang enak, yang masakan hotel. Kita beli 20.000 untuk 1 tahun bisa Bapak Ibu. Dan itu ada di mana? Di urban farming. Jadi ketika Bapak Ibu buat konsep di urban farming nanti, Bapak Ibu buat sayurannya dicuci langsung dimakan, langsung. Coba contoh selada, tahu selada ya? Selada di sini sampai anak sampai tidak mau makan. Muntah, gitu kan? Kalau terlalu banyak. Selada kalau kita punya sedikit, beli selada kadang-kadang 1 kilo bisa 10.000 sampai 15.000, betul kan? Padahal dimakannya cuma 1 potong saja. Nah kalau kita beli 1 polybag gimana? Kepada saya mahal-mahal lah. Kalau selada itu 5.000 itu sudah terlalu mahal. 5.000 bisa untuk 1 bulan gitu kan sudah senang tuh Bapak. Itulah konsep-konsep marketing yang harus kita bangun. Jadi semua polybag ini Bapak Ibu yang kami punya ini karena tanah kita terbatas. Tanah kita ya cuma ini ya di sini.
Terus yang kedua, kita pakai polybag untuk uji pupuk. Setiap proses produksi pupuk kita uji di polybag. Nggak banyak sih 50 polybag, 50 polybag seperti itu. Tujuannya apa? Kita tahu kualitas pupuk yang kita pakai. Yang kedua, kita bisa mendapatkan hasilnya. Untuk pelatihan ini semua Bapak Ibu, makan terong ini pas terong habis. Biasanya kalau ada terong ya kita makan terong. Apa yang ada di sini? Jadi ketika Bapak Ibu datang ke sini ya apa yang ada di sini yang kita makan. Sayurnya semuanya kadang-kadang ya kayak kambing dikasih selada, kasih lalap, kasih sambal. Tapi itu laku semuanya. Nah ini yang kita harus lakukan. Saya minta tolong besok. Ketika di rumahnya Bapak Ibu juga lakukan hal yang sama. Paham ya maksud saya ya. Jadi suguhi mereka dengan apa yang ada, yang apa yang kita punya. Tapi percaya itu akan membuka jalan-jalan rezeki bagi kita semua. Mari kalau ada yang pertanyaan lain, mari baik. Itu biasanya di setiap pohon-pohon orki Pak ya. Iya. Itu ada pohon benalu Pak. Betul. Itu apa mengganggu dari pohon itu sendiri. Terus ada juga itu bermacam-macam benalu juga di situ Pak. Sampai pohon itu mati karena isinya benalu semua Pak. Betul. Kecil-kecil itu Pak. Itu gimana cara mengatasinya? Terus ya, kedua apakah GSM ini menjual bibit sayuran atau bibit yang lain gitu Pak untuk oleh-oleh? Begitu Pak. Citra mata. Baik. Bapak begini, kalau untuk benalu jelas enggak. Jelas enggak. Karena apa? Dia mengambil. Tapi benalu itu beda Pak. Kalau yang di kopi, kakao itu kalau yang merambat di bawah itu bukan benalu. Itu cuma nempel di luar dan dia melindungi sebenarnya, melindungi dari jalur Pak. Cuman kenapa itu muncul? Karena terlalu lembab berarti kondisinya. Kalau sudah muncul itu, apa yang harus kita lakukan? Saya minta tolong penjarakan. Jadi dipotongi Pak ya, ranting-rantingnya Pak ya. Itu berarti cahaya matahari. Terus kalau benalu di atas, tolong diambil. Karena benalu itu bukan pada tempatnya. Kalau Bapak besok jadi herbalis, Bapak boleh meneliti. Benalu itu kan mengambil sesuatu zat dari pohon tertentu. Jadi setiap pohon punya manfaat, setiap pohon punya kegunaan. Dan dari benalu, daunnya sama semua benalu. Tetapi karena yang dihisap berbeda, manfaatnya berbeda. Saya gunakan salah satu benalu Bapak Ibu yang untuk wanita. Saya punya gerakan namanya PSPI, Gerakan Saya Perempuan Indonesia. Benalu yang saya gunakan adalah benalu dari pohon ketepeng. Tahu pohon ketepeng? Pohon ketepeng itu rapat. Jadi kalau ibu-ibu kan seneng yang rapat-rapat. Yang seneng ibunya atau bapaknya. Jadi saya gunakan ini dalam teh untuk rapat. Terus yang kedua untuk anti bakteri. Jadi kalau Bapak benalu banyak Pak, ini kelebihan begini Pak. Ketika kita mencintai tanaman kita akan tahu detail pertumbuhannya. Dan itu ketika kita pelajari, itu akan menemukan ilmu-ilmuan. Saya paling banyak belajar dari alam. Saya paling banyak belajar dari kehidupan. Kemarin saya cerita, tadi ya saya cerita ya, ketika saya ke pedalaman saya pasti dapat ilmu. Kadang-kadang saya juga ketemu ilmu dari orang-orang yang tidak berhubungan dengan saya. Pada suatu hari saya bermain ke teman-teman, pas teman kelas ada dukun pijet. Ini dukun pijet kan umurnya ngawur kan biasanya kan. Ke sana, ke sini, terus semua diomongkan lah di situ. Terus habis itu dia punya satu penemuan. Dia bilang begini, kalau saya ngobati orang sakit diabetes itu kasih garam sama asam. Terus habis itu tuh dipakai nyuci. Luka garam ketemu luka perih enggak kira-kira? Asam ketemu luka perih enggak kira-kira? Tapi sama-sama perih, berarti dia mengandung antiseptik yang sangat tinggi. Terus saya bilang ke dia, Pak ya jangan cuma begitu. Kalau cuma dikasih garam sama asam itu menyakiti pasien. Lalu tambahin sesuatu yang sekalian bisa proses. Akhirnya gara-gara itu Bapak Ibu, akhirnya saya buatkan formula. Jadi daun sirih, asam, sama garam, sama air kelapa saya rebus,
fermentasi jadi asam supaya tidak sampai kaki dipakai ngerendam, cuma disemprot. Nah ini bedanya. Kalau dukun pijet, ya cuma jadi itu. Kalau ketemu saya jadi itu. Kalau dia jual 1 liter 50.000, kalau saya jual 50 aku 60.000 loh aku. 40 ya, ya. 40.000 lah, itu malah saya tidak tahu. Jadi kalau saya tidak pernah jualan. Aku itu banyak di dalam sini asam garam. Nah itu apa? Untuk antiseptik, untuk bater, untuk. Nah dari sanalah Bapak Ibu kita belajar. Jadi saya minta maaf, ilmu kita dapat dari mana-mana. Siapapun bisa jadi guru kita, tapi kita harus punya filter yang kuat. Gitu ya Bapak ya. Mari Pak, saya doakan kalau banyak penaruh di sana jadi herbalis dan nolong banyak orang. Ingat baik-baik Bapak Ibu, visi kita ini Bapak Ibu. Sehat, mandiri, dan sejahtera. Sehat itu begini. Pabrik pupuk Bapak Ibu nanti bisa bangun, insya Allah mudah-mudahan berhasil. Setelah pabrik pupuknya berhasil, saya minta tolong sehatkan rakyatnya. Setelah sehatkan rakyatnya, bantu rakyat untuk menjadi sejahtera. Kita menjadi gurunya, kita menjadi pusatnya. Jenengan semua menjadi pusat-pusatnya itu semua. Melewati jenengan latih semua orang. Ada lagi yang mau bertanya kira-kira? 100. Waktunya pada waktu kolom tahu. Kalau tidak tahu, tidak. Pak Bayu, ini ada sedikit yang masih mengganjal nih Pak mengenai pakan ternak ayam. Iya, kebetulan kan juga keponakan saya juga ternak seperti ini yang selama ini beli pakan dari pabrikan. Nah, semisal dari LRT itu kita olah, lalu tadi kan menurut Pak Bayu pakai jungle pun bisa. Iya. Nah, semisal jungle sudah habis ada kulit kacang bisa atau enggak? Boleh, bisa. Oke, itu satu. Yang kedua, ini ada pengalaman dari tetangga kemarin tanam lombok setelah 4 kali panen itu daunnya keriting Pak. Nah setelah keriting itu antisipasi gimana? Akhirnya kalau semua masyarakat itu ditebang Pak, ditebang dibiarkan, ya akan tumbuh terus baru. Tapi celakanya tinggi, tumbuhnya masih ada yang keriting, tapi ada juga yang bagus. Nah bagi yang keriting itu harus diapakan supaya juga bagus seperti halnya yang lainnya ini. Terima kasih. Jadi bonding. Ketika kita punya pohon keriting, bukan hanya cabai, tomat, terong, semua bisa keriting. Pepaya saya bisa keriting kok. Kenapa kok keriting? Karena di situ ini pucuknya ini, di sini didatangi namanya trip. Bisa putih gitu ya. Nah, dia itu yang dia makan adalah intisarinya. Ditunas itu dimakan intisarinya, akhirnya dihisap. Sehingga daun ini kekurangan makanan. Sehingga dia tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Yang harus kita lakukan, habiskan ini dulu. Trip ini Bapak Ibu adalah satu binatang yang berlapisan lilin. Sehingga dia kalau diobati, dia susah mati. Cara menghabiskannya adalah kena cuka. Kalau dia terkena asam, dia akan hancur. Hancur langsung. Karena apa? Lemak itu lawannya adalah asam. Bapak Ibu bisa macam-macam. Dari jeruk lemon bisa, dari mengkudu bisa. Semua yang asam-asam, dari asam Jawa bisa. Kalau mau praktis ada lagi. Cari sabun yang iklannya lemak langsung hilang. Kalau kita pakai sabun yang lemak langsung hilang, ketika itu nempel di hewan ini, dia langsung terbakar. Kelemahannya hewan ini takut dengan matahari. Dia selalu sembunyi di ketiak daun. Semprot dari bawah, karena semprot dari atas karena ini harus kontak. Terus seandainya ini sangat sulit untuk sembunyi, buat rata. Apa yang bisa menempelkan sesuatu yang lengket kira-kira? Bisa pakai gula. Gula itu lengket nggak? Dan nggak habis dalam beberapa hari. Jadi ambil gula 1 sendok, terus ada sedikit sabun yang untuk lemak 1 sendok, kasih 1 liter semprot di bawahnya. Dia kan jadi perangkat. Dia kan senang nempel di situ karena baunya asam, baunya manis.
Dia nempel di situ, ketika dia nempel di situ terkena asam, dia meletus. Nggak bisa bergerak. Seperti itu. Mudah ya. Nah, kalau untuk pakan ayam tadi, Pak minta tolong jangan jagungnya, saya kasih sedikit jagungnya juga Pak ya. Jangankan malah lengkap Pak. Nah, kalau lengkap itu jambel sama jagung dikirim bagus, sip. Tak lobote, Tak lobote. Iya. Jadi pengganti apa tadi? Ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Bukan. Iya. Sekarang kan lagi musim berbuah nih, kebetulan. Nah cuma kendalanya itu pas di ujung daunnya itu berwarna coklat gitu. Tanpa penyebabnya terus bagaimana solusi? Kalau semua berwarna coklat, berarti kekurangan air. Biasanya. Minta tolong airnya disiram atau kalau itu ini paling praktis, paling gampang. Bapak nanti seandainya sudah biar ayam kan, POC-nya kan ada kan. Kalau belum sempat buat tablet pupuk, siramkan itu 1 minggu sekali 1 liter di bawah pohon. Nanti Bapak lihat daunnya tebel, mengkilap. Cuman air cucian beras ampas dari LRT, tidak usah diapa-apa. Itu saja disiramkan di bawah pohon, pohonnya jadi tebel dan mengkilap, pasti. Tidak usah mandi saja, dia boleh taruh air disiramkan di 1 liter saja ya, di pohon, di akar-akar. Ada lagi kira-kira yang bertanya lainnya? Trik itu lawan berikutnya adalah semut. Jadi ketika Bapak Ibu semprot dengan gula yang datang adalah semut. Semut itu makan binatang itu tadi. Trik itu rasanya enak, manis, karena dia makan intisari tumbuhan. Ada yang mau bertanya lagi? Ayo, Bapak, silakan ke depan. Nah, ini waktunya sudah habis. Ini soal pembuatan pupuk kompos. Ini di tempat saya kan ada sekam. Iya. Hanya Yang ambil gratis itu betul. ini buat pengganti kotoran ayam telur itu bisa nggak? Tidak salah. Sekam untuk tambahan kotoran ayam petelur. Jadi begini, seandainya kita tidak bisa punya kotoran ayam petelur, kita kan butuh sekamnya, kotoran ayam petelur. Sekamnya kasih murni tidak apa-apa, tetap ganti dengan tambah dengan kotoran ayam petelur. Maksud saya begitu ya. Oh iya. Coba lihat lagi Jadi saja. bisa ya. Nggak harus kita ke tempat Penggilingan. Tengah ayam. Tengah ayam. Begini loh Bapak Ibu, saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu nanti sudah punya ayam kampung, 10 ekor saja, 10 ekor. Kotorannya itu sehari 2 kilo loh Pak. Sehari. Kalau untuk 1 minggu itu sudah ketemu 15 kilo. Kalau cuma untuk sawah, luasnya cuma 1.000 sampai 2.000 meter, fair saya katakan, cuma 10 ekor ayam sudah cukup. Apalagi dia punya ayam, punya anak sampai 50, sudah over gitu. Nanti cara nyimpennya gimana? Nyimpennya masukkan dalam drum. Setelah itu simpan dengan air renyah. Kondisinya harus basah. Baunya apa? Mantap. Warnanya apa? Hitam busuk kayak kemarin itu. Paham ya maksudnya ya? Tapi tiap hari harus dimasukkan. Dimasukkan terus ini sampai penuh Pak. Air lerinya jangan terlalu banyak, air lerinya cukup sepertiga saja supaya membasahi. Soalnya begini Pak, kotoran ayam itu adalah tempatnya bakteri terbaik. Tapi kita kan butuh bakteri amonia, bakteri pembuat Karena itu supaya dia tidak mati, dia berkembang terus dan tidak kering, teraman disiram dengan air leri. Bisa diterima? Kita pergi 1 liter situ ya, ada 2. Ini kita stop. Kompos daun bambu, Iya, ditambah pohe, kotoran ayam, Iya. ayam. iya. Itu saya diamin 10 menit, terus saya tutup. Itu banyak kumpul. Akhirnya si kolomnya besar-besar. Betul. Itu di mana-mana. Ini. Terus sama, Iya. saya diajarin tiap hari disiram sama POC atau CPT. Iya. Sebentar. ZPT atau POC itu harus bisa 3 hari atau 1 minggu sekali. Kenapa datang kutu? Berarti kotorannya belum terfermentasi dengan sempurna. Yang menyebabkan datangnya kutu itu ada di dalam kotoran kan begini. Ketika kita dapat kotoran dari kandang,
maka kutu-kutu ini akan telur di sini dan dia menetas. Tetapi ketika ini terfermentasi, ini akan habis. Jadi itu masalahnya karena belum terfermentasi. Terus semprot ZPP-nya tiap minggu, gitu aja ya. Terus yang kedua, semprot untuk VOC-nya tiap minggu atau tiap bulan. Nah, harus tiap bulan. Satu lagi Bapak. Bahas masalah pengukur, terus pembasminya mas. Sekarang saya pengen tanya itu ada nggak buat basmi gulmanya Pak Dokter? Kira-kira kalau ada itu yang organik itu bagaimana cara membuatnya? Apa saja bahan-bahannya? Terima kasih Pak. Pernah tahu herbisida Mas? Pernah pakai? Saya. Coba bayangkan apa itu ya. Herbisida itu membunuh rumput, betul atau tidak? Setelah mati, Tumbuh lagi. tambah subur. Berarti herbisida itu membunuh atau memupuk? Makanan kepanasan aja dengan ini. Jadi kalau boleh saya katakan, herbisida itu adalah pupuk yang ditambah beli rumput. Setelah disemprot herbisida lama, rumputnya ganti atau tidak? Dari mana benihnya? Dari herbisida. Itulah bisnisnya. Caranya gimana cara membunuhnya begini? Kalau seandainya rumputnya apa Pak Dias yang kita sini? Di padi itu Pak, Apa? di padi itu kan banyak macamnya itu Pak. Kalau di padi saya tidak saran. Kalau di padi nanti terlalu tinggi, padinya malah terangkat. Herbisida terbaik itu adalah daun mangga, Pak. Tapi harus konsentrasi tinggi. Buat POC dosis tinggi, sehingga tanaman kesemprot itu terbakar. Pernah enggak Bapak Ibu pernah buat pupuk POC? Kena tanaman apa yang terjadi? Gosong. Sama dengan herbisida. Dosisnya tinggi sekali. Cuman bisnisnya dia berkata begini. Bahan utamanya apa? Gunakan dari daun mangga. Terus yang kedua, kalau padi lebih baik saran saya gini, dia tidak terus-menerus. Korbankan waktu 1 tahun itu bersihkan hama di padi. Gulmanya betul. Jadi didorong ke sana, didorong ke sini, satu panenan 3 kali tidak ada rumput lagi. Sampai usia 3 bulan. Lakukan 3 panen berturut-turut, maka tidak akan ada padi di tempat. Tidak ada gulma. Yang ada gulma berarti udah padi. Waktunya makan siang. Ini sudah siang.